Ko Ping Hu, legenda cerita silat dari Sragen. Asmaraman Sukowati, yang lebih dikenal dengan nama Ko Ping Hu, adalah seorang penulis cerita silat kelahiran Sragen, Jawa Tengah, 17 Agustus 1926. Ho keturunan Cina berdarah Jawa, dari garis neneknya. Ayahnya, Ho Qianpo, adalah seorang maklar pabrik gula dan pendekar aliran Xiao Liemsi. Ko Ping Hu bersekolah di His Zhending School dan hanya sampai kelas 1 mulo, karena orang tuanya tak sanggup lagi membiayainya. Pada usia 14 tahun, Ho sudah lepas dari bangku sekolah dan menjadi pelayan toko. Ketika Jepang masuk ke Solo, ia pindah ke Surabaya, bekerja sebagai penjual obat. Ho menjajakan pil-pil semacam kina dan lain-lain ke toko-toko. Dari Surabaya ia kembali lagi ke Sragen dan bergabung dalam barisan pemberontak Tionghoa, BPTH, yang ketika itu senantiasa kompak dengan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, BPRI. Dari Sragen ia pindah ke Kudus. Tahun 1949 ia pindah ke Sragen lagi membuka usaha rokok yang ilmunya diperolehnya ketika ia bekerja di Kudus. Pada tahun inilah mulai muncul cobaan-cobaan yang menimpa nasibnya. Perusahaan rokoknya sudah berjalan, meskipun masih kecil. Akan tetapi, aksi Polisionil II mulai meletus. Belanda mengobrak-abrik segala yang dimilikinya. Ho mulai dari nol lagi. Ia berangkat ke pengungsian di Solo. 2 tahun ia tinggal di sana. Akhirnya, ia pindah ke Tasikmalaya dengan membawa 2 orang anak, yang satu masih dalam kandungan istrinya, hingga tahun 1949. Perantuannya ke Tasikmalaya membuahkan kegemaran baru pada diri Ko. Ia yang suka membaca, terdorong untuk menulis. Ia pun mengajukan dirinya sebagai koresponden koran harian Kengpo, surat kabar yang terbit pada 1923 dan berperan penting dalam sejarah pers Indonesia. Sekitar tahun 1951, Ko Ping Hu mulai menulis cerita. Sebelum dikenal sebagai penulis cerita silat, sepanjang tahun 1958 hingga 1961, Ko aktif menulis cerita detektif, novel, dan cerpen yang dimuat dalam berbagai majalah, antara lain Liberty, Star Weekly, dan Pancawarna, dengan menggunakan nama samaran Asmaraman. Pada 1959 untuk pertama kalinya Ho memberanikan diri menulis cerita silat dan memuatnya di majalah teratai yang didirikannya. Disinilah lahir karya cerita silat pertamanya, Pek Liong Po Kiam alias Pedang Pusaka Naga Putih. Pada 1963, Ko membeli sebuah mesin cetak, kemudian ia pindah ke Surakarta dan mendirikan penerbit Gema. Setelah mengalami sejumlah kekerasan berbasis rasial, ia pun mempromosikan asimilasi terhadap Tionghoa Indonesia dan pernikahan dengan pribumi Indonesia. Ko Ping Hu sudah menulis lebih dari 200 judul cerita silat. Tiap judul terdiri atas puluhan seri. Cerita silat itu, antara lain Pendekar Baju Putih, Jakarta 1959, Darah Mengalir di Borobudur, Jakarta 1959, dan Keris Pusaka Nogopasung, Solo 1980. Dia menggarap cerita dari 2 sumber utama, Cina dan Jawa. Serial silat terpanjangnya adalah Kisah Para Pendekar Pulau Es, 17 judul cerita, mulai Jibuke Xiansu, sampai Pusaka Pulau Es. Ko memiliki ribuan pembaca, dari budayawan Ema Ainun Najib, Sultan Hamengkubuwono IX, hingga Abdurrahman Wahid. Setelah bergelut dengan penyakit komplikasi jantung dan ginjal, Ko Ping Hu wafat pada 22 Juli 1994 di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Pada 2014, Ko Ping Hu menerima Satya Lencana Kebudayaan atas sumbangsihnya untuk dunia sastra Indonesia.